Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam kesempatan kali ini di Calon Guru Penggerak Angkatan 9. Pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantoro. Tugas 1.1.A.6 Demonstrasi kontekstual. Perkenalkan, nama saya Agus Andrianto SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SD 1 Peganjaran, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, dengan fasilitator Ibu Umi Kulsum dan pengajar praktik Bapak Hartadi. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Pada kesempatan kali ini di tugas modul 1.1A.6 Demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro adalah seorang aktivis pergerakan kemerdekaan, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi pribumi sejak zaman kolonial. Kiprahnya dalam memajukan anak bangsa membuat hari kelahirannya dijadikan Hari Pendidikan Nasional yang pada kesempatan itu yaitu pada tanggal 2 Mei. Asas pemikiran Ki Hajar Dewantoro, pembelajaran itu menuntun. Tujuan pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Mari kita coba pahami, pendidikan hanya menuntun, hanya dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Dalam menuntun anak-anak diberikan kemerdekaan belajar. Jadi dalam menuntun anak ini diberikan kemerdekaan belajar, namun tetap diberikan arahan agar anak tidak kehilangan arah. Nah, pendidikan itu harus sesuai kodrat alam dan zaman. Di sini kodrat alam yang dimaksud adalah pendidikan harus sesuai dengan lingkungan tinggal dan kearifan lokal peserta didik. Jadi pendidikan di sini itu harus sesuai dengan lingkungan yang ada dan bentuk kearifan lokal di masyarakat itu sendiri. Sedangkan kodrat zaman itu pendidikan itu harus sesuai perspektif global, yaitu dalam kata lain sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, selanjutnya adalah pendidikan budi pekerti, keseimbangan hidup antara cipta, rasa, dan karya. Peserta didik ini dilatih memahami kemampuan diri dan mengelola diri, sehingga akan terbentuk kesadaran sosial. Peserta didik mampu membuat keputusan yang bertanggung jawab. Di sini peserta didik mampu mengolah budi pekertinya sendiri-sendiri. Bisa dalam bentuk bertanggung jawab, kemudian melakukan sebuah kesadaran sosial bagaimana untuk hidup secara bermasyarakat dan juga dalam lingkungan dengan teman-temannya. Trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantoro ini menjadi hal yang menarik sekali. Seorang filsuf pendidikan melahirkan trilogi pendidikan yang sampai sekarang masih
dan akan terus menjadi budaya pendidikan di Indonesia. Yang pertama adalah, trilogi tersebut adalah, yang pertama, Engarso Sung Tulodo. Apa maksudnya? Maksudnya adalah di depan ini memberi contoh. Pendidikan mengajarkan kepada kita bahwa kita dimanapun tempatnya, pada kesempatan kali ini di depan, kita ini harus memberikan contoh kepada anak didik kita. Kemudian mungkin peserta didik bisa juga menjadi contoh daripada teman-temannya yang lainnya. Trilogi yang kedua adalah Ing Madya Mangun Karso. Artinya apa? Ketika kita posisinya di tengah, ini kita harus membangun semangat dan memberikan ide gagasan. Karena apa? Dengan adanya posisi kita di tengah ini, justru ini memberikan peluang kita untuk memberikan sebuah semangat yang berupa apa? Dapat berupa ide gagasan untuk membantu keberlangsungan proses pendidikan. Trilogi yang selanjutnya adalah Tuturi Handayani. Ketika kita posisinya di belakang, maka kita selalu memberikan dorongan. Berikut adalah beberapa contoh pembelajaran menuntun. Di antaranya adalah gambar pertama, menuntun berpikir kritis. Di sini, anak dihadapkan dengan sebuah Chromebook yang di dalamnya terdapat teknologi AR, yaitu Augmented Reality, berupa bentuk 3 dimensi organ jantung. Anak berpikir secara kritis. Di sini proses berdetaknya sebuah jantung atau sebuah organ manusia dan bagaimana cara jantung mengalirkan darahnya baik ke seluruh tubuh maupun dari jantung ke paru-paru. Contoh selanjutnya adalah menuntun mandiri. Anak-anak diberikan sebuah proyek untuk diselesaikan secara mandiri bersama-sama. Ini merupakan kegiatan yang melatih kemandirian anak, bahwa anak mampu menyelesaikan proyek baik tepat waktu, kemudian juga sesuai dengan apa yang menjadi arahan daripada seorang guru. Selanjutnya adalah bentuk pembelajaran menuntun, kaitannya adalah mengarahkan. Di sini ada guru juga mengarahkan kepada anak didiknya bagaimana proses diskusinya ini bisa berjalan dengan lancar. Tentunya membangun ide-ide antara teman satu dengan yang lainnya, saling bekerja sama. Contoh pembelajaran menuntun lainnya adalah yang pertama, pemanfaatan teknologi. Di sini, dalam proses pembelajaran, seorang guru memanfaatkan teknologi handphone ataupun Android yang kemudian dipasang sebuah aplikasi untuk membantu pembelajaran, agar pembelajaran ini menjadi sebuah hal yang menarik bagi anak-anak. Anak-anak bisa belajar menggunakan handphone dan juga anak-anak bisa bermain. Dan di situ pula ada materi-materi yang menarik yang bisa anak dapatkan untuk menambah ilmu daripada anak. Selanjutnya adalah siswa berani bertanya. Nah, ini kemampuan yang sangat luar biasa. Anak berani bertanya yang berkaitan dengan keseharian dan tentunya berkaitan dengan materi pembelajaran pada hari itu. Kemudian anak ini juga dituntut untuk melakukan presentasi
atas sebuah proyek yang telah dikerjakan secara berkelompok. Ya, demikian demonstrasi kontekstual pada asas pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kalau kita kulik lagi, sebuah filosofi ini akan menjadi hal yang menarik, dan tentunya ini akan menjadi sebuah arahan ke depan bagi guru agar menerapkan sebuah pemikiran Ki Hajar Dewantara ini dalam proses pembelajaran. Sangat menarik sekali. Semoga di lain waktu kita bisa berbincang bersama untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.